Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya saudara dalam keadaan sukses, dan doa saya Tuhan Yesus melindungi saudara dan darah Yesus menjaga saudara hari ini sehingga saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Makanya hari ini saya membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Coba perhatikan, dan iblis menyesatkan mereka. Saudara dikasihi Tuhan, iblis itu adalah menyesatkan. Artinya dia tidak menuntun orang ke jalan yang lurus. Iblis itu bagaimana supaya orang percaya, apalagi yang belum percaya kepada Tuhan, dihancurkan, dibelokkan jalannya dengan cara bagaimanapun supaya orang jauh dari Tuhan, supaya orang tidak dekat dengan Tuhan, supaya orang tidak datang beribadah kepada Tuhan, supaya orang tidak membaca firman Tuhan, supaya orang tidak hidup dalam kekudusan, supaya keluarga juga saudaraku berantakan. Dia menyesatkan. Itulah tugas iblis. Iblis dia tidak senang kalau saudara sukses di kantor. Iblis tidak senang kalau saudara sukses dalam pekerjaan. Iblis tidak senang kalau sukses saudara dalam pelayanan. Bagaimana caranya supaya dia sesatkan? Oh begini, pakai trik dalam pelayanan. Pakai trik, saudaraku dikasih Tuhan banyak. Iblis juga tidak senang kalau kita berkata jujur. Iblis kita tidak senang, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak memfitnah. Bagaimana caranya supaya iblis, oh kamu fitnah orang ini, kamu fitnah atasanmu, kamu fitnah pendetamu, kamu fitnah jemaah, dan segala macam, saudaraku dikasih Tuhan. Itulah tugas iblis, dia menyesatkan. Nah makanya hari ini saya memberikan tema daripada judul khotbah saya ini, setan penipu ulung. Penipu ulung, iya, memang dia penipu ulung dari sononya. Bahkan ketika dia juga menjatuhkan Hawa, dia pakai firman Tuhan. Itu namanya penipu ulung, saudara dikasihi Tuhan. Apakah saudara termasuk di dalamnya sebagai penipu ulung? Kalau termasuk di dalamnya sebagai penipu ulung, hari ini bertobat saudara. Oh dia pakai firman Tuhan. Oh enggak apa-apa kamu makan buah itu, nanti kamu begini dahulu dengan rayuan. Itu dia menyesatkan orang. Nah hari ini buka hatimu kepada Tuhan supaya setan tidak menipu saudara. Nah makanya yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara dikasih oleh Tuhan, setan ingin menghancurkan orang percaya. Nah, caranya saudara dikasih Tuhan, cara setan menghancurkan orang percaya adalah yang pertama, memperdaya dan mencobai manusia. Dia memperdaya manusia. Oh, enggak apa-apa kamu minuman keras, enggak apa-apa pakai alkohol, enggak apa-apa pakai narkoba, enggak apa-apa kok, enggak masalah kok. Tetapi apa akibatnya? Saudara dikasih Tuhan, hancur hidupnya. Enggak apa-apa seks bebas. Itu kan dia berdaya orang percaya. Enggak apa-apa, enggak datang ke gereja, enggak apa-apa baca Alkitab, enggak apa-apa, enggak ada mesbah keluarga, apa-apa melakukan ini, enggak apa-apa. Itu kan cara setan memperdaya. Tetapi saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kita diperdaya oleh setan untuk menghancurkan kita, untuk menjadikan kita temannya, untuk menjadikan kita sahabatnya. Jangan mau, saudara dikasihi Tuhan. Hari ini buka hatimu untuk Tuhan. Yang kedua, cara setan, saudaraku dikasihi Tuhan, untuk menghancurkan orang percaya, dia menggunakan kelemahan manusia. Dia lihat kelemahan manusia. Kalau kita lemah melalui mulut kita, mengata-ngatai orang, mengata-ngatai pendeta, mengata-ngatai majelis gereja, mengata-ngatai pengurus gereja, mengata-ngatai orang lain, saudaraku dikasihi Tuhan, menghina orang, merendahkan orang. Dia lihat kelemahan di mulut seseorang itu.
Dia pakai juga mata. Oh, lihat ini matanya. Oh, saudara dikasih oleh Tuhan, matanya kayak apa? Dia pakai kelemahan itu. Mungkin emosi. Dia pakai kelemahan supaya seseorang cepat emosi, cepat marah, cepat saudaraku dikasih Tuhan melakukan hal yang tidak baik. Itulah cara setan untuk apa, saudaraku dikasih Tuhan? Memakai kelemahan seseorang. Mungkin juga melalui keuangan. Mungkin saudaraku supaya korupsi. Oh, lihat tetanggamu, dia kaya raya. Coba kamu hanya rumah begitu. Nah, kenapa pada jabatan yang sama, pekerjaan yang sama, golongan yang sama, saudaraku dikasih oleh Tuhan? Setan pakai kelemahannya nih. Dia pakai. Apa yang terjadi? Melakukan korupsi. Tahu-tahu masuk penjara, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan sampai terjadi. Itulah cara setan menjatuhkan orang percaya. Nah, sebagai orang percaya dalam hal ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus berani berkata. Kita harus berani melawan penipu ulun itu dengan cara apa? Yang pertama, menyerahkan diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus menyerahkan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah bayi roh Allah. Nah, kalau bayi roh Allah itu kita serahkan kepada Tuhan, saya sangat percaya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan pakai untuk kesenangan setan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah hidup dulu Tuhan. Saya tidak mau lagi. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, setan berkata, aduh, saya nggak berani lagi datang kepada orang itu. Kenapa? Setiap hari dia berdoa, setiap hari dia menyembah Tuhan, di mana-mana dia, walaupun di kendaraan, tetap dia merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia jaga mulutnya, telinganya dia jaga, hatinya dia jaga, pikirannya dia jaga, matanya dia jaga, bahkan seluruh keluarganya dibentengi dengan pasukan malaikat Allah dan tembok berapi berjaga-jaga. Kenapa? Sampai setan berkata, saya tidak mempan kepada orang itu. Kenapa? Karena mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, mempergunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus mempergunakan kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kuasa itu, saudaraku, adalah sudah diberikan kepada siapa? Setiap anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, setiap anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, setiap anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, setiap anak Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, yang tidak main-main dengan kuasa kegelapan, setiap anak Tuhan yang tidak kompromi dengan setan, itulah dia berikan kuasa kepada kita. Hari ini kuasa itu ada di tangan saudara. Hari ini kuasa itu ada di hidup saudara. Hari ini kuasa itu, saudaraku, ada di genggaman tangan saudara. Pergunakan kuasa itu untuk melawan tipu daya daripada si ulung itu. Haleluya. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, untuk melawan serangan daripada tipu si ulung itu, saudaraku, atau setan itu, saudaraku dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah, yaitu milikilah sukacita setiap saat. Orang percaya harus memiliki sukacita setiap saat. Kalau kita memiliki sukacita setiap saat, setan tidak pernah bisa mengganggu kita. Dia tidak bisa menipu kita. Kenapa? Ada sukacita dari hidup kita. Makanya ada lagu pujian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau kita memiliki itu, ada sukacita. Makanya kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Kalau ada semangat di dalam kehidupan kita, saudaraku dikasih Tuhan, ya, kalau ada semangat di dalam kehidupan kita, saya sangat percaya kita akan menang. Kita akan bisa mengalahkan, yaitu namanya setan penipu ulung itu. Kita akan bisa menang. Kita akan kalahkan kuasanya. Kenapa? Karena kita bersukacita setiap saat. Tanamkan sukacita itu di dalam rumah tanggamu. Tanamkan sukacita itu dalam bisnismu. Tanamkan sukacita itu dalam pelayananmu. Tanamkan sukacita itu dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Saya percaya saudara bisa mengalahkan, yaitu setan si penipu
ulung itu. Kalau tidak keberatan, hari ini saya akan berdoa buat saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi yang mendengarkan, bahkan yang menonton YouTube hamba-Mu ini, berkati mereka. Bebaskan mereka dari si penipu ulung itu, yaitu setan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lindungi mereka. Bahkan hati mereka, pikiran mereka, alam sadar bawah sadar mereka, bahkan mata mereka, telinga mereka, bahkan seluruh tubuh mereka dilindungi oleh kuasa darah Yesus, sehingga si penipu ulung itu tidak berani untuk menipu mereka, karena ada kuasa Tuhan, ada lawatan Allah, ada jamahan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya mereka akan tampil sebagai pemenang. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses saudara. Tuhan Yesus memberkati.